fassara yufassiru tafsiran. Dalam gramatikal bahasa Arab itu artinya pisau bedah. Jadi kalau jenengan yang dokter itu pasti paham. Membedah itu disesuaikan dengan pisau. Sayatan kecil, sayatan besar, sayatan lebar. Itu ada pisaunya masing-masing. Ketika jenengan mengkaji tafsir, yang pertama yang harus jenengan pahami adalah bahwa di dalam tafsir itu perbedaan terbuka. Itu yang pertama. Perbedaan itu terbuka. Jadi tidak ada pokoknya kudu ini paling bener ora ono. Tafsir itu mengajarkan kita untuk belajar memahami arti sebuah perbedaan. Dan perbedaan itu terbuka, otomatis ketika perbedaan itu terbuka kita harus bijak menerima bahwa apa yang kita anggap benar belum tentu dibenarkan yang lain. Maka dibutuhkan sudut pandang yang arif dan bijak dalam memahami tafsir. Wabil akhas tafsir-tafsir yang kalimatnya mungkin mutasyabih, atau mungkin kalimat-kalimat tafsir itu ayat-ayat yang mungkin ikhtilaf dan seterusnya. Jadi metode ini nanti apakah ya metode yang tahlil. Tahlil itu yang terus Pak, urut Fatihah, Baqarah, terus itu urut. Ya, kelebihannya tentu kita urut. Kelemahannya suwe Pak. Ngaji tahlil itu suwe gak mari-mari sampai-sampai mati sih. Ayatnya sih kurang mari. Tapi itu pilihan. Atau tafsir yang sifatnya adalah maudhu'i, tematik. Maka tematik ini dipilih tema-tema, kemudian disesuaikan dengan munasabah, ayat dengan ayat atau case dengan case, itu juga bisa. Mirip dengan muqaran nanti. Ada yang ketiga, tafsir ijmali, tafsir yang sifatnya global. Ayat-ayat yang global dimasukkan, disuguhkan, kemudian dikombin dengan ayat-ayat yang lain juga sesuai dengan case dan hal yang terjadi. Kalau muqaran itu perbandingan. Tafsir muqaran itu artinya tafsir yang membandingkan ya, satu tafsir dengan tafsir yang lain, dan itu biasanya tidak hanya Quran tapi juga hadis, ijma, qiyas, terus semua istinbat hukum itu masuk untuk mendapatkan perbandingan-perbandingan. Nah, semua itu kembali kepada kebutuhan. Jadi kalau jenengan mengkaji termasuk kitabnya apa, itu nanti sudah bisa mulai dipetakan. Contoh umpamanya, jenengan ngaji tafsir Jalalain, ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, dan Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Mahalli. Itu beliau punya tafsir. Nanti kita cek, oh itu tekstualis. Maka tafsir ini masuk ke maudhu'i bisa, ke tahlili bisa. Atau kemudian yang modern, tafsir-tafsir yang modern itu biasanya kebanyakan ulama-ulama sekarang atau yang khalaf itu tafsirnya muqaran, perbandingan. Itu nanti bisa menggunakan ya seperti tafsir yang lagi berkembang ya. Seperti apa? Di sini ada beberapa catatan saya. Tafsir-tafsir yang berkembang sekarang Al-Wajiz itu dari kalangan Al-Wahidi. Ya. Ada juga tafsir yang mengcombine dengan kasus berkasus dengan fikih, maka ulama-ulama madhab masuk pendapat-pendapatnya. Oleh karena itu mengkaji tafsir ini ya, sekali lagi panjenengan semua satu harus siap terbuka. Ya, tidak boleh eksklusif dengan paradigma yang sempit, tidak bisa. Harus memiliki konsep paradigma yang luas bahwa perbedaan dalam tafsir terbuka. Yang kedua, semua tafsir punya karakter. Minimal 4 tadi itu punya karakter. Dan karakteristiknya saling menguatkan. Jadi tidak ada tafsir itu saling melemahkan. Kalau ada orang menyalahkan orang, ada orang menyalahkan tafsir orang dengan Quran dan ayat yang lain, itu berarti tanda ketidakpahamannya. Ada orang nyalah-nyalah ke wong liya, itu pakai ayat. Padahal ayat Quran itu satu sama lain saling menguatkan. Umpamanya dikaji ayat ini, terus di ayat lain dia counter dengan menghantam dengan ayat lain, dihantam.
itu indikator bahwa dia tidak memahami tafsir. Seolah-olah ayat ini keliru, ayat ini sih bener. Coba sampean pahami. Belakangan ini banyak di masyarakat kita. Orang itu menghantam sesama muslim itu dengan dalil sama dalil. Logikanya, ada nggak kira-kira pasal dengan pasal yang saling menjatuhkan? Halo? Iki luwe apa ngantuk tuh sampean? Ngantuk lah. Apa kedukuran bahasanya? Kan ada tuh. Lagi banyak kajian-kajian di luar itu orang yang berusaha menghantam karena tidak sama dengan dirinya, dia hantam dengan ayat lain. Kajian ayat dihantam dengan ayat. Ya, ujung-ujungnya ini orang paham apa enggak? Masa ada ayat itu kemudian dilemahkan dengan ayat yang lain? Tidak ada. Ayat itu selalu ditasbit, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling mendukung. Kalau ada yang salah bukan ayatnya, utek menungsonya yang keliru. Itu saya sering dengar itu. Oh, itu salah itu ayatnya. Oh, ayat kok disalah Nabi. Jadi ada yang begitu. Ya, di masyarakat itu banyak orang-orang yang kemudian ngajinya itu ya rapati ado, kopi ini rapati pahit, koncone kurang akeh. Jadi ya akhirnya ya senengane ngene-ngene, nuding wong. Salah. Padahal dia sih nggak paham. Oleh karena itu sekali lagi biasakan kalau mengkaji ilmu apapun, ilmu itu mayuqarrib ilallah. Ilmu itu segala sesuatu yang mendekatkan diri ke Allah. Ilmu itu nanti hulu hilirnya al-alim. Kalau orang berilmu itu alim. Alim itu nanti puncuknya adalah al-alim yang maha mengetahui siapa? Allah. Oleh karena itu sekali lagi itu ayat dengan ayat. Munasabah. Ada lagi orang yang kemudian menguatkan ayat dengan hadis. Karena ayat ini butuh yang namanya tabayun, didatangkanlah yang namanya hadis. Itu namanya tabayun. Kalau ada ya, kesenjangan antara Quran dan hadis, mana yang akan dimenangkan? Quran apa hadis? Quran. Ada juga di masyarakat. Oh ini nggak cocok sama hadisnya ini. Oh no, ayatnya disalah. No nggak cocok hadisnya. Tambah nemen mana? Jadi istinbat hukum kita itu ada 9, Mbak. Istinbat hukum itu cara menentukan keputusan. Ya, dalam teori hukum Islam itu ada 9. Setidaknya 4 yang disepakati, 5 yang berbeda pendapat. Ini contoh dulu ya. 1, Quran. Istinbat itu minangkaning, istinbat itu kalau dari kita itu istilahnya urutan dasar hukum. Di Indonesia ada apa? Pancasila. Terus Undang-Undang 45. Terus undang-undang, terus perpu seado nang isor. Iki sakjane Indonesia kok gak wong-wong iki. Jangan-jangan IPS gak lulus iki wong. Intinya kayak gitulah, Pak. Ada urutan. Nah, di Islam juga ada Quran. Terus hadis. Ya, hadis. Terus ijma. Terus qiyas. Ya, 4 ini disepakati. Yang 5 itu berbeda pendapat. Turun ke bawah bisa setelah ijma ada istishab, ya, syadud dzara'i, masalih mursalah dan seterusnya sampai ijtihad. Itu beda pendapat. Tapi yang 4 ini sepakat. Jadi kalau Qur'annya tidak ada, cek di hadis. Wah, hadisnya tidak ada, cek di ijma. Ijmanya tidak ada, cek di qiyas. Ya. Kalau tidak ada semua, baru ya, kita ambil sikap. Selama masih ada yang disepakati oleh jumhur dan mu'tabar, kita harus mengikuti ini. Nah, ini metodologi berpikirnya, cara berpikir. Saya kasih contoh. Kita kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berapa huruf? Ada 19. Sudah tahu ngitung kayak sampean manut ya, 19 ya. Timbang sampai mikir mana kan akan dari 19 huruf. Apakah bismillah ayatan min Fatihah, minal Fatihah? Amlah. Apakah bismillah itu bagian dari Fatihah atau tidak? Sebagian kita 2. Ada yang mengatakan bismillah bagian dari Fatihah, sebagian mengatakan tidak bagian dari Fatihah. Yang penting dengan paham, jangan sampai berpendapat terus tidak paham. Pokoknya, lah, pokoknya angel lah. Sekarang kita membaca Fatihah.
Tidak pakai bismillah, boleh? Boleh. Tidak pakai bismillah, boleh? Boleh jika jenengan kalangan Hanafiyah. Ya, kalangan Malikiyah. Karena Imam Malik mengatakan bismillah bukan bagian dari Fatihah umpamanya. Sebagian Asy'ariyah kemudian Syafi'iyah itu mengatakan minal Fatihah. Maka bagian dan harus dibaca. Karena sab'ul mafani pertimbangannya itu. Iqra'ul Fatihata bil basmalah fa innaha minal sab'ul mafani. Minal sab'il mafani. 7 ayat termasuk bismillah. Itu berbeda Pak. Kita mau kaji Fatihah. Fatihahnya saja berbeda. Belum qiraahnya. Jadi kalau jenengan mengkaji umpamanya perbedaan tafsir di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Seperti qiraah. Kalau qiraahnya begini, contoh kasus qiraah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada yang membagi dua. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Ada? Ada ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang kalangan Malikiyah tadi boleh berhenti di alaihim. Tapi kalangan Syafi'iyah udah. Kalau itu dibagi dua, ayatnya jadi 8. Nah, maksudnya. Walaupun ini nanti babul ibtida wal wukuf. Dalam tajwid itu ibtida wal wukuf. Berhenti dan lanjut. Maka sebagian kalangan tidak boleh berhenti. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Praktek yang mana? Silakan praktekkan. Amalkan, pegang yang Anda anggap benar. Tapi jangan lupa dielmoni lah. Kadang-kadang nggak ngelmoni. Aku jarine kono, aku ngetut noiki. Nah, sehingga ya seringkali kemudian perbedaan itu tidak selesai karena kemudian kita itu tidak ngelmoni. So biasakan sekali lagi dalam perbedaan-perbedaan itu kita sikapi dengan bijak. Terlebih yang konteksnya khilafiyah. Kalau sudah khilafiyah itu jangan pernah memaksakan lah. Orang berhak meyakini sesuatu yang dianggap benar. Dan kebenaran dengan kebenaran tidak batal. Tidak batal. Nah itu contoh. Ya. Termasuk kalau konsepnya nanti tafsirnya kita pilih tafsir yang muqaran. Maka kita akan banyak membedah pendapat-pendapat ulama-ulama. Termasuk ulama-ulama mazhab. Ya, mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan seterusnya. Jadi mereka-mereka, beliau-beliau ini orang-orang yang capable, punya kompetensi dalam bidang tafsir. Uniknya, semua ayat, ya, semua termasuk hadis nih, mobil khusus hadis. Hadis itu harus dipikirkan dulu. Ada orang kan membahas hadis, Pak. Contoh nih, hadis. Hadis dibacakan. Semua hadis itu harus dipikirkan. Karena sanadnya itu melewati hadis dulu, fikih dulu baru hadis. Paham maksudnya? Saya yakin nggak paham ini. Kenapa harus dipikirkan dulu? Satu, hadis itu Pak, baru dikumpulkan, baru menjadi tadwinul hadis, itu jatuhnya setelah ulama-ulama fikih. Setelah salafus salih. Salafus salih itu berarti di Imam Ibnu Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Hanafi. Jadi ini namanya sanad. Sanad. Lah sanad ini harus nyambung. Kebanyakan orang itu sekarang loncat, Pak. Bahkan uniknya menyalahkan sanad. Ini siapa ini? Ini nggak jelas ini. Lah wong dia itu dapat ilmu dari gurunya nggak diakoni. Paham maksudnya? Nah, metodologi berpikirnya itu harus sanad. Jadi kalau jenengan ini kalau berilmu itu harus sanad. Saya ngaji tafsir ini dari guru saya. Guru saya ini dari gurunya lagi. Gurunya lagi dari gurunya lagi.
Ketika kita menyalahkan guru seseorang berarti sampai sudah mementahkan ilmunya, sudah mementahkan apa yang disampaikan. Itu sekarang banyak Pak, loncatan-loncatan pemahaman itu. Oh nggak usah, ulama-ulama fikih itu nggak jelas. Kita langsung ke hadis. Hadisnya dari siapa? Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu siapa? Kan kitabnya Muslim gitu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sampai ngerti Pak, Sahih gak Sahih itu dari mana? Maksudnya. Iki Sahih, ini gak Sahih. Yang menilai siapa? Kan ulama. Dan kitab hadis yang paling tua itu adalah Al-Muwatta. Yang ditadwin disusun itu Al-Muwatta. Karangan siapa? Imam Malik. Saya jarang melihat kajian Al-Muwatta. Karena apa? Karena banyak hal yang kemudian setelah turun ke bawah ini di mukhtasar. Mukhtasar itu diringkas, terus dihilangkan Pak. Dan saya lihat banyak orang-orang yang berkhianat dengan ilmu. Kitab itu tidak sesuai kitab rujukan induknya. Dirubah, dibuang, karena ada sesuatu yang tidak sepaham dengan dia. Dibuang Pak, hadisnya itu. Beberapa kitab saya temukan, termasuk Riyadhus Shalihin yang banyak di masyarakat itu. Riyadhus Shalihin itu ada beberapa bab yang dibuang. Terus dicetak di mukhtasar, diringkas, alasannya begitu. Kemudian dibuanglah dalil-dalil hadis yang tidak sepakat dengan mereka. Seperti apa? Kumpul-kumpul, berzikir bersama, umpamanya membaca Quran, majelis-majelis zikir. Itu saya temukan beberapa kali tidak ada dalam yang sekarang-sekarang itu. Saya tidak tahu kenapa kok mereka berani membuang ya rujukan dari kitab induknya. Itu banyak case-nya Pak, saya temukan. Karena kami tiap hari berhadapan dengan kitab-kitab. Jadi ya itu tadi. Ada ketidak gentleman dalam mengaji dan mengkaji itu. Makanya kalau jenengan ini ngaji tafsir, sama Pak. Tafsir itu bedahannya mau pakai yang mana, jenengan bisa pakai sembarang. Lah saya ini disuruh ngaji tafsir, terus kemudian walaupun saya belum tahu ini nanti arahnya kemana, tapi mudah-mudahan jenengan nanti bisa memahami lewat apa yang saya sampaikan malam hari ini. Mau pakai bedah lebar, tipis, dawa, endek, ya. Apa manut? Manut aja. Ya nak ngono wis timbangane wis angel-angel. Pokoke gak kira tak blusukno gak, wis pokoke aman-aman. Intine ngaji ngono wae. Ya, artinya apa? Panjenengan semua setidaknya saya memberikan wacana dan hasanah keilmuan agar jenengan punya bekal Pak. Jangan sampai kemudian ada kebiasaan aneh di masyarakat. Podo ngajine, podo nyalahke ini. Coba bayangkan. Podo ngajine, podo nyalahno. Lah kan lucu. Sampai itu wis bener, ngajine ya wis bener, disalahke. Ada yang begitu. Ayatnya sama umpamanya. Oh salah ini. Oh ini keliru loh. Dia menyalahkan berdasarkan sudut pandangnya. Saya kasih ilustrasi biar paham. Jenengan lihat HP saya menurut sudut pandang masing-masing. Lalu simpulkan, HP itu apa? Persegi panjang, terus berwarna putih, terus ada dua pentok apa ini? Dua bolongannya, gitu ya, dua kamera gitu. Itu menurut sudut pandang jenengan dari depan. Yang dari samping tipis ngene tok ya. Ya cuma ngene tok, garis seret. Yang sebelah sana malah gak apa-apa nih. Dari saya, peteng Pak. Maksudnya? Sudut pandang saya gelap semua. Gak apa-apa nih peteng kabeh. Kira-kira sing salah awak dhewe iki sapa? Halo. Salah kabeh. Enggak ada yang salah. Cuma masalahnya sudut pandang kita itu belum utuh Pak. Kita tidak mau belajar dari sudut pandang orang lain lalu menyimpulkan bahwa objek ini sama. Oh HP itu ini loh. Ini deh. Iki terus. Ada yang gitu. Iki terus. Iki salah. Lalu terus piye? Wong objeknya sama. So biasakan melihat menyikapi sebuah ayat atau kasus, pahami dulu semua sudut pandang, baru Anda menyimpulkan. Kalau Anda masih sudut pandang Anda tok, benar.
Tapi jangan lupa ada sudut pandang yang lain yang harus Anda pahami sehingga pemahaman Anda itu utuh gitu loh. Inilah yang sering terjadi di masyarakat kita. Melihat objek, tidak mau belajar dari sudut pandang orang lain. Dia hanya membenarkan sudut pandangnya. Enggak salah. Yang salah itu dipaksakan. Dia memaksa. Pokoknya kudu ngene. Terus piye? 5 tambah 5 berapa, Pak? Apakah 10 harus 5 tambah 5? Terus yang 8 tambah 2 salah gitu? 7 tambah 3? Ayo wis loh. Enggak, pokoknya 5 tambah 5. Terus piye? 10 piro? 5 tambah 5. 8 tambah 2 salah. Ya ampun. 7 tambah 3 salah. Pokoknya 5 tambah 5. Nah ini yang saya sering bilang. Ngaji kok pokoknya. Angel. Jangan pokoknya. Ayo belajar membuka mindset dan wacana pemahaman bahwa ilmu itu tidak ada yang tunggal. Ilmu itu tidak ada yang tunggal, Pak. Sampai sholat. Allah, 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 Allahu Akbar. Ada? Ada lagi yang terbaru, yang agak irit. Sit, menurut ini tak. Ada? Seret, 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 seret. Ada yang ini tak. Aras-arasan saya ini tak. Allahu Akbar ini tak. Tangannya ngelembreh ini. Ada? Sing salah sendiri. Sing nggak sholat, Pak. Sing salah sih nggak sholat. Selama Anda itu berpedoman, silahkanlah. Itu fikih. Sampai sholat, dengkul sih apa tangan sih? Itu di medsos rame, sampai cuma nggak karena nggak concern aja kan. Dengkul sih apa tangan sih? Nek Arab sujud. Yang bisa jawab boleh pulang duluan, Mas. Kira-kira dengkul sih apa tangan sih? Dengkul. Saya coba sing lemu-lemu mesin tua-tua itu. Terus salah menurut Anda? Ya enggak, Pak. Makanya kemudian dia menggunakan dalil. Jangan kau deprok seperti deproknya unta. Dalilnya itu. Dia lupa itu hadis harus dipikirkan dulu. Tadi sudah saya bilang. Hadis dipikirkan dulu. Jangan ujuk-ujuk mangan hadis mentah-mentah. Lagi-lagi metodenya loncatan. Dan itu tidak sanad. Itu tidak sanad. Mesti salah paham. Dan kalau sudah salah paham, pahamnya mesti salah. Paham maksudnya, guys? Kemudian bagi mereka yang nggak mampu gimana? Wong dengkul iki wis gak kuat mudun, brusut, gak yang ini sik. Iya toh? Brangkang sik, apa maneh kuda-kuda sik. Wong lemu ngono. Jadi kadang-kadang gitu, Pak, dalam pemahaman itu. Gampang sekali menyalahkan, gampang sekali memponis, menjustifikasi. Padahal yang dia jalankan belum tentu juga benar itu loh. Nah inilah Pak, asiknya kalau kita ngaji itu membuka wacana dan membuka wawasan untuk tidak memahamkan diri bahwa aku paling benar. Silahkan, kau boleh paling benar. Tapi jangan kau paksakan ke orang lain. Karena tidak ada kebenaran tunggal itu, tidak ada. Dalam kajian hasanah ilmu apapun, terbuka yang namanya perbedaan. Satu-satunya pan ilmu yang sepakat, itu cuma satu, tauhid. Itu pun tauhidnya agak-agak berbeda juga. Ya kan? Jadi kan ikut tauhidnya, ikut siapa? Entah, mesti nggak mudeng mana ya. Kira-kira sampai bertauhid itu kepada Allah lewat jalur mana? Terus pokoknya jalur Nabi. Nabi, Pak. Tapi kan nyambung ke Nabi itu lewat siapa? Ini. Kita harus dibimbing dengan ilmu. Ingat, ilmu itu segalanya, Pak. Ada istilah apa kemarin yang sering kita terima? Al-adab fauqal ilmi. Adab di atas ilmu. Tapi jangan lupa, ada al-hukmu fauqal adab. Ada hukum di atas adab. Jadi adab masih kalah dengan aturan. Ilmu di bawah etika. Etika di bawah hukum, aturan. Maka sekali lagi, ya, kalau kita mengkaji perbedaan-perbedaan, apalagi tafsir, apalagi hadis, apalagi fikih, wah asik kalau fikih itu. Ya. Jadi saya pernah membahas kitab fikih 4 mazhab di Al-Wahyu sana. Fikih 4 mazhab, semua diusung, tak apa istilahnya, tak suguhkan, silahkan pilih.
semua perbedaan. Kemudian, oh ternyata selama ini aku tidak salah, cuma berbeda. Nah yang unik, orang yang berbeda, orang yang berbeda itu seringkali memaksakan lagi-lagi. Nah itu yang harus dihindari, Pak. Kita sudah harus sepakat untuk tidak sepakat. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Jangan sepakat untuk sepakat. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Karena perbedaan memang terbuka. Nah makanya kembali pada konsep tafsir. Saya punya banyak kitabnya ini. Kalau jenengan mau ngaji mulai dari tafsir Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Jalalain, tafsir Munir Al-Manar, tafsir Ibnu Katsir, Jami'ul Bayan At-Tabari, dan seterusnya. Yang penting saya hanya ingin mengawali panjenengan semua membuka diri bahwa ngaji itu golek ngarang biji. Ngaji itu jenenge ngarang biji. Kita lagi mencari nilai, di mana nilai kita sesuai dengan limit kemampuan ilmu kita masing-masing. Oke, yang saya sampaikan ini, any question? Ada permasalahan? Mudeng, paham apa enggak paham? Apa piye? Aku mau itu ngomong sak mono dawane sampean paham ora? Tenan kok sawangane ketok kaya iya meneng tapi kaya wong paham tapi kok ndeloham-ndeloham iki. Paham nggih? Apa bingung? Paham. Awas lho ya, engko nek wong paham terus jare paham lho, ora mudeng aku jenengan. Pokoke ngrungokne. Nggih. Baik. Jadi karena tadi kesepakatannya manut, awak dhewe manut lah. Enak manut ae. Sekarang ya, jenengan tak kenalkan dengan beberapa literatur tentang tafsir. Nanti kita bisa ambil yang mana lah. Ya. Saya tidak akan mendoktrin jenengan karena Quran itu sudah doktrin. Ya, yang repot itu kalau ada ustadz kiai itu mendoktrin itu yang susah. Oh, Quran sudah doktrin, didoktrin mana? Ini sudah doktrin, Pak. Saya tidak akan mendoktrin jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam Jawane bismillah kalau nyebut asmane Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman kang Maha Welas, sifatnya Allah Ar-Rahim kang Maha Asih. Imam Abu Ja'far mengatakan, bismillah ini adalah awal segala sesuatu. Alaman batuna min maradi alladhi huwa mahdzuf. Jadi kalau jenengan membaca Fatihah, Fatihah itu kalau membaca Al-Qur'an diringkes ada di Fatihah. Fatihah diringkes ada di bismillah. Bismillah diringkes ada di B. Ada di B-nya, Pak. Jenengan kalau nulis bismillah, di depan baknya harus dipanjangkan, Pak. Itu khat nakhi, wajib. Kalau nulis bismillah, tidak boleh menghilangkan alif di depan bak. Ya apa ini kira-kira mudeng boga ya. Bismillah itu ada strapnya di depan bak. Kami nulis bismillah, itu di strap baru bak. Bandingkan dengan Iqra bismi rabbik, itu tidak ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sama bismi. Tapi bismillah itu ada strapnya. Kalau di Iqra bis tidak ada, langsung bak. Terus diawang-awang aja sampean paham ya, diawang-awang ngono. Mudah-mudahan bener. Ya. Ketika sampean bayangkan bismillah, sebelum huruf ba itu ada strap. Itu alif, Pak. Itu maknanya abda'u bi bismillah, ay abda'u lillah. Itu yang memulai Allah. Jadi yang memulai bismillah itu Allah. Beda ketika Iqra bismi rabbik, itu bi-nya bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang baca Iqra bismi rabbik itu adalah Nabi Muhammad. Itu bedanya. Jadi kalau bismillah alifnya di depan ba, kalau Iqra bismik ba alifnya setelah ba. Nulisnya gini, set panjang. Iqra bismi rabbik itu banyak panjang, set gitu tuh. Alifnya setelah ba. Kalau bismillah alifnya sebelum ba. Lah mbok mudeng mbok guys. Semoga ngono lah, ya. Saya sampean pahami ngono ya. Ngaji jenenge guys. Pokoke ngaji apa? Karo aku ngaji. Jadi bismillah itu kalau nulis, jenengan kalau pernah ikut MKG ya, musabaqah kaligrafi itu kalau nulis bismillah nggak pakai alif, langsung jali, Pak. Salah 3, tak kira menang sama. Apalagi khat naskhi. Khat naskhi itu khat wajib yang ada di mushaf itu. Itu khat naskhi. Saya ini khatat, jadi saya sering ikut kaligrafi itu. Dan itu kalau salah, sudah. Dan saya itu pernah salah. Saya itu pernah keliwat cecret gitu, sudah, Pak, jali, Pak. Tak menang aku. Artinya apa?
Jangan main-main dengan teks, Pak. Jangan main-main dengan teks. Teks ini luar biasa. Kalau jenengan baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bacalah olehmu Muhammad. Bismi rabbik kalawan nyebut asmane Rabbik kalawan nyebut asmane pangeran sira. Itu Nabi Muhammad. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ini Allah yang baca pertama kali. Makanya alifnya di depan seret gitu. Itu tondo, Pak. Ini istilahnya pengetahuan tekstual. Maka ketika membaca Bismillah pertama kali menyebut nama Allah. Ismi nama Allahi Allah. Allah itu dari kalimat apa, Pak? Dari kata apa? Langsung jadi apa desain produk jadian? Jadi kan kalau mengucapkan Allah, itu kalimat Allah sudah jadi, apakah bentukan? Segini Pak. Nabi Allah Adam itu pernah berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam 40 tahun tidak diterima, Pak. Sampai 40 tahun. Kemudian dia teringat bahwa ada nama Allah di tiang-tiang arsy. Itu bersanding dengan nama Muhammad. Nama Allah seret bersanding dengan nama Muhammad. Lalu dia rubah doanya. Ya Rabbi, bihaqi ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bihaqi ismi Muhammadin. Ini nama Muhammad. Dengan hak nama Muhammad, aku mohon ampun kepadamu. Lalu Allah tanya, ya Adam, kaifa ta'rif ismak Muhammadin? Dari mana kau tahu nama Muhammad? Nazartu, ra'aitu. Kalimatnya, aku melihat nama panjenengan dengan nama Muhammad bersanding di tiang arsy. Kalau memang tidak spesial, nggak mungkin. Akhirnya bihaqi Muhammadin ghafartulak. Aku ampuni engkau. Bayangkan, Pak. Itu nama Allah dan nama Muhammad itu bersanding. Jadi ada yang mengkritik kalau nulis Allah itu jangan kanan kiri, Pak. Kan ada yang suka ditempel di sini. Allah umpamanya Muhammad. Ada? Itu ada yang menyalahkan juga. Ya mungkin ngajinya itu mau rapati adoh. Padahal riwayatnya itu Nabi Adam mengingat nama Allah dan Nabi Muhammad bersanding di tiang arsy. Makanya sekarang di tiang-tiang masjid ditulis Allah Muhammad jejer. Bukan Allah dan Muhammad setara, enggak. Itu kias dari tiang arsy yang diceritakan Nabi Allah Adam. Sampai ini apa? Oh Allah izinan ya. Waduh, apa ini? Muhammadin nang ndi iki? Oh, delik. Iki Allah cok Muhammad ya wis gak apa-apa. Saya yakin nih kalau bedah ilmu tauhid sampai enggak mudeng ya Allah ini. Sampai kalau disebut beriman kepada Allah, ketika disebut idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Coba praktekkan. Allah bergetar enggak hati Anda? Enggak. Gaya teman. Katanya ayatnya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Coba Allah biasa. Kenapa enggak bergetar? Karena Allahnya kalau letakkan di teks, Pak. Oh, ini nek ngaji tasawuf mana itu tambah dawa ya. Ya, sampai nek ngaji tasawuf iman kita ini masih dipertanyakan, Pak. Ngaku iman nang Gusti Allah. Ngaku iman nang Gusti Allah. Manidda ahubballah. Ya, dia ngaku iman sama Allah, tapi bendino gawe dosa maksiat. Kadzab. Pembohong. Itu dalam ilmu tasawuf kita ini masih belum sampai, Pak. Kita di iman kita itu masih taklidi. Pokoknya ngono teh manut wis pokoke aku iman ngono. Mudah-mudahan. Padahal di dalam ilmu tauhid Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dan ini bukan Allah, Pak. Awas. Yang Anda tulis ini bukan Allah. Selama Anda tidak bisa mengosongkan diri, tidak akan ketemu Allah. Untuk mencapai titik Allah, ya, di dalam iman, jenengan harus kosong. Buang masiwah selain Allah. Baru Allah bisa masuk. Selama masih ada selain Allah, Allah tidak bisa masuk. Sebab wahdahu la syarikalah.
Ibarat kaca kuwi nek rusuh, kacane rusuh, mlebu gak cahaya, Pak? Gak bisa, harus bersih dulu. Makanya nurun ala nurin. Ayatnya kan begitu toh. Allahu nurus samawat. Allah itu cahaya. Cahayanya itu harus cahaya. Cahayanya itu harus bisa dimasuki kalau wadahnya bersih. Karena wadahnya kaya awak dhewe iki tukaran gak mari-mari gak nyopo tonggo kata iya oh budal kaji mulai kaji saiki do teko kabeh gak diceluk bal gak noleh. Bah, oh nggih. Diceluk bah baru noleh. Padahal bah ngono bah ini gak jelas. Iya toh? Banyak? Hati-hati, Pak. Jadi itu kalau konteksnya tauhid tasawuf. Makanya ini bismillah kalau dibedah panjang sekali, Pak. Intinya begini, kalau jenengan mengucapkan bismillah, awas, belum sampai ar-Rahman-Rahim ya. Kullu mri'in la yubda bi bismillah fahuwa aqta wa huwa ajdar. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah tertolak. Tidak bisa diterima. Apapun ibadah diawali dengan bismillah. Enggak ngerti donga, gak hafal donga, bismillah tok wis mangan bismillahirrahmanirrahim. Ya toh? Budal bismillahirrahmanirrahim. Ngombe bismillahirrahmanirrahim. Maka segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah wal ibadah, jadi ibadah. Masih ndak hafal ayat, ndak hafal donga, cukup bismillah. Karena bismillah itu pokok dari semua ajaran, pokok dari semua ayat-ayat Al-Quran. Dan bismillah itu mentoknya di ba. Ba-nya bilil ilsaq. Dalam bahasa ilmu nausorofnya itu, ba-nya lil ilsaq. Ilsaq itu artinya menyambungkan. Aku memulai. Itu yang satu. Jadi ilsaq. Yang kedua ba lil ibtida. Ba lil ibtida itu ba memulai tadi. Aku memulai dengan menyebut nama Allah. Berarti kalau jenengan sudah memulai dengan nama Allah, selainnya jangan dipakai. Ada orang beriman kepada Allah masih percaya Nyiloro Kidul, Nyiloro Wetan, Mbah Jambrong. Ngerti Mbah Jambrong? Kuncen Gunung Kawi loh. Ada alumni Gunung Kawi? Alah pura-pura sampean iku. Wong mulih njogo lilin to. Mulih njogo lilin bae. Sugih. Jadi banyak orang itu sekarang beriman tapi Allahnya tidak muncul dalam hati. Maka kalau sudah bismillah, segala sesuatu hilangkan. Selain Allah, buang. Berani memasukkan selain Allah, Allahnya yang gak akan masuk. Maka kita terjebak pada ritual, tidak jadi spiritual. Sekarang jujur, jenengan sholat bendino loh. Sekarang saya tanya, lebih banyak perubahannya, lebih banyak sholatnya. Setelah Anda sholat, rasanya apa? Sampai nih mari sholat, rasanya apa? Lego ya? Lego ya. Akhirnya gini, cek pas maghrib isak maneh. Ada yang begitu? Nah, karena ritual. Maka ritual itu capek, Pak. Luwe mangan maneh ngising, luwe mangan maneh ngising, mangan luwe. Terus kita nggak dapat apa-apa. Banyak ibadah kita itu berhenti di ritual, tidak jadi spiritual. Padahal utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salat itu punya fungsi mencegah perbuatan keji dan wong ku nek mari salat itu hilang fahsya dan mungkar, Pak. Fahsya itu apa? Perbuatan negatif internal. Mungkar perbuatan negatif eksternal. Jadi dengan salat beres. Sakjane apa kok wong salat pancet ae, gak kenekan, uring-uringan. Halo. Ya rasan-rasan, ya tukaran, ya siwaan. Sampai saiki lho gak nyopo mbek tanggane. Padahal ya aktivis masjid. Ayo jujur, lebih banyak sholatnya, lebih banyak perubahan positifnya. Jutaan rakaat sudah kita kerjakan. Ternyata kita masih begini-begini saja. Karena kita terjebak ritual. Kita tidak mendapatkan spiritual. Makanya dalam Sulam Taufik itu, Pak, dalam Sulam Taufik, jenengan sholat bendino, dino kemis itu diambil semua pahala sholat. Hatta fauqa shibrin, sampai sejengkal di atas kepalanya, dilemparkan lagi. Nyok sholatmu. Sholat kita itu, Pak, setiap Senin diangkat oleh malaikat, dilemparkan lagi ke wajah kita. Karena apa? Malillahi fiha. Tidak ada satupun yang karena Allah di dalam sholat kita. Berat, Pak.
Kira-kira sholat kita pantaskah untuk menukar surga gitu? Oh, sembayang lali-lalian ngono. Ya Allah ki mau piro ya? Telu ta papat ya. Aku mau batal boga ya. Aku mau wudu apa gurung? Kadang sing repot iki sembayang apa ya? Kadang yang apa ya? Kadang iki duhur tak ngasar. Ada itu. Untung jamaah sampean. Imamnya lali, makmum iling. Makmum iling, imamnya lali. Imam iling, makmum lali. Enggak masalah. Nek podo lali nih. Sah apa enggak? Sah. Ada mau coba Fatihah keliwat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Keliwat itunya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ono sing kurang apa to ya? Kan alaihime ping pindho. Yo aja situ. Makmum yo. Ya amin. Bari lali-lali yo. Karena ya padha laline, imam lali, makmum kira-kira apa nek ngono? Sah? Sah, Pak. Sah. Jadi enak jamaah itu nah padha laline ya sah. Rakaat sampai 5 ya ora apa-apa. Sing repot itu subhanallah. Wes, nek subhanallah berarti ada yang salah. Karena sudah ada yang salah kita harus berhenti, Pak. Isya ini. Jadi tidak boleh diteruskan. Terus Isya. Any question? Ada pertanyaan? Monggo. Ya. Ya. Betul. Fatihah ya tapi. Ya, betul lah. Karena Fatihah itu kan runtut. Jangan baca bismillah enggak baca alhamdulillah ya padha ae. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah dan sholawat itu paket, Pak. Jenengan mau nulis buku, kitab apapun harus ada 3. Ini komponen ama ba'du. Komponen ama ba'du. Bismillah, hamdalah, sholawat. Jangan coba-coba ama ba'du kalau belum 3. Umpamanya sampai sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ama ba'du. Oh. Ama ba'du itu setelah 3. Bismillah, hamdalah, sholat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini paket. Nulis apapun, kitab apapun, ini 3 harus ada. Saya mencek dimanapun itu, di buku-buku, di kitab-kitab. Bismillah, hamdalah, sholawat. Ya, itu urutannya, Pak. Batal dan tidak akan barokah itu, hilang barokahnya. Oke, ada lagi? Ya, aman ya. Betul nggih, Pak? Jadi manut mawon nggih. Mangke nek umpamane ngos malih nggih manut nggih mboten napa wis pokoke. Umpamane gak manut ya sak karepe. Manut ya gak apa-apa. Awak dhewe gak gelem ditututi dinutno ngono ya. Yang penting jenengan belajar untuk terus mengkaji. Jangan pernah berhenti untuk ngaji. Syukur mati dalam kondisi ngaji. Ya, nek delok umur kan wis padha wayahe to. Ki swidak ya apa? Wis wayahe tindak, Pak. Swidak wis wayahe tindak. Wis pokoke ngaji terus ngaji dimanapun dan apapun. Mudah-mudahan Allah buka futuh pikiran kita, Allah buka futuh hati kita, Allah buka futuh anak cucu kita menjadi ahli Al-Qur'an, menjadi ahlul ilmi. Insyaallah semuanya akan baik-baik saja dan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah. Musta'in. Alladzina an'amta 'alaihim. Shalli wa sallim wa barik ala habibina al-karim Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa jam'iyatana hadha min jam'i masjid al-maghfirah min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli syukri wal ibadah wa ahli istiqamah fi ta'ah wal bariyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'da. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah. Hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini 18 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 4 Juni 2026 Miladiyah. Kita bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini fasilitas dan akomodasi yang diberikan Allah masih terus bisa kita nikmati guna semakin membaiknya ibadah kita, penyembahan kita kepada Allah. Alhamdulillah malam hari ini lanjutan kajian tafsir dan perdana bagi kami, sehingga nanti tentu harus ada adaptasi kembali, karena ngaji tafsir gue yo banyak Pak. Metode itu setidaknya ada 4. Tahlili, ada maudhu'i, ada ijmali, ada muqarran dan seterusnya. Dan tafsir itu artinya fassara